kepada teman-teman yang telah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan materi kami mengenai analisis peran guru dan sekolah dalam perkembangan bakat khusus. Kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu kelompok 6, saya sendiri Lia Kristiani Manihuruk sebagai moderator. Yang kedua ada Karin Arme Septia Boritonga sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Iyas Romardongan Silaban sebagai pemateri pertama. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami akan memulai pemaparan materi kami. Kepada saudara Yasro kami persilahkan. Pengembangan bakat khusus yang ada dalam diri siswa atau individu memerlukan bantuan dari lingkungan. Pengembangan bakat siswa-siswi memerlukan adanya latihan, pengetahuan, pengalaman, dan motivasi dari pihak lain atau lingkungan di mana mereka berada. Lingkungan tersebut diantaranya adalah lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang dapat memberikan kesempatan secara lebih leluasa kepada siswa, serta lingkungan yang dapat memfasilitasi perkembangan siswa secara lebih efektif. Dapat disimpulkan bahwa bakat khusus itu seperangkat sifat yang dianggap sebagai tanda kumpulan individu untuk menerima latihan atau respon, seperti kemampuan berbahasa, musik, berhitung, olahraga, dan lain sebagainya. Jenis bakat khusus yaitu bakat verbal. Bakat verbal merupakan orang yang memiliki potensi dalam menyampaikan kata-kata. 2. Bakat numerikal. Bakat numerikal merupakan potensi khusus dalam bidang angka-angka atau numerik. 3. Bakat skolastik. Bakat skolastik merupakan kombinasi logika, kata-kata, dan angka, alias kata-katanya berhubungan dengan logika dan angka. 4. Bakat abstrak. Bakat abstrak merupakan bakat yang berbentuk pola, diagram, rancangan, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, serta posisinya. 5. Bakat mekanik. Bakat mekanik merupakan potensi yang berhubungan dengan prinsip-prinsip mekanik, ilmu IPA, dan cara kerja suatu mesin. 7. Bakat spasial atau relasi ruang. Bakat spesial atau relasi ruang merupakan bakat yang berhubungan dengan aspek spesial seseorang yang meliputi kemampuan analisa ruang dan visualisasi. 8. Bakat kecepatan ketelitian klerikal atau bakat yang berhubungan dengan potensi tulis-menulis, ramu-ramu di laboratorium, dan sejenisnya. 9. Bakat bahasa atau linguistik. Bakat bahasa atau linguistik merupakan potensi penalaran analitis bahasa. Biasanya orang yang memiliki bakat ini akan menjadi seorang ahli sastra. Jika kamu memiliki bakat ini, maka kamu cocok menjadi seorang jurnalis, editor, bekerja dalam bidang hukum dan pemasaran stenografi. 9. Bakat faktor yang mempengaruhi bakat khusus. 1. Faktor yang berasal dari individu. Faktor yang berasal dari individu adalah interest atau minat. 2. Motif berprestasi. 3. Value. 4. Keberanian mengambil risiko. 5. Keuletan. 2. Faktor yang berasal dari luar individu. 1. Sarana dan prasarana. 2. Kesempatan atau waktu untuk mengembangkan diri. 3. Dukungan dan dorongan dari keluarga. 4. Lingkungan sosial. Baik, terima kasih terhadap Yasro. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran guru dan sekolah dalam mengembangkan bakat khusus. Nah, pada setiap individu adalah unik, karena itu setiap bakat perlu memperoleh perhatian khusus. Tanpa kita sadari, ternyata banyak juga siswa-siswi yang kurang perhatian dari gurunya, dan tidak sedikit siswa yang merasa dirinya tidak diperhatikan gurunya, sehingga berbuah prestasi yang menurun. Setiap siswa memiliki keterampilan yang berbeda-beda, dan untuk menyikapi hal tersebut, maka pihak sekolah menyediakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan minat serta bakat siswa dengan adanya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Menemukan bakat siswa adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan pada masalah-masalah yang dialami siswa, tentu menjadi beban pikiran siswa sehingga siswa merasa kurang adanya motivasi diri untuk mengembangkan bakatnya. Siswa sangat membutuhkan perhatian, motivasi, dan dorongan ataupun dukungan dari sang guru yang biasanya dilakukan melalui kegiatan bimbingan pembelajaran. Bakat lahir dan tumbuh pada masa anak-anak dan remaja. Adapun proses pembelajaran, bakat dipengaruhi oleh pengalaman dan pola pikir di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat sekitar. Bakat siswa perlu adanya dorongan dan dukungan. Apabila bakat itu dibiarkan tanpa adanya dukungan, maka bakat yang dimiliki oleh siswa tidak akan berkembang secara maksimal. Bentuk dukungan tersebut diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Maka dengan demikian, nantinya karakter dan kepribadian anak akan mencerminkan bagaimana lingkungan di sekitarnya.
Para guru di sekolah perlu mengetahui secara awal tentang bakat yang dimiliki oleh masing-masing siswa untuk dapat mendidiknya sebagai pedoman dan untuk dapat memberikan proses pendidik yang dapat menunjang perkembangan bakat siswa tersebut. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Maka peran guru dalam perkembangan bakat siswa dapat diaplikasikan dalam bentuk penyampaian materi, dalam pembelajaran secara formal, ataupun dengan proses adopsi pengaitan pembelajaran di luar materi. Nah, kegiatan perkembangan bakat siswa dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran dan didukung melalui kegiatan ekstrakurikuler, sehingga proses pengembangan bakat dapat berjalan seiring dengan minat masing-masing siswa, baik itu secara akademik maupun non-akademik, misalnya seperti seni, olahraga, ataupun kemampuan lainnya. Guru juga dapat memiliki peranan dalam mengembangkan bakat siswa di masa pandemi seperti saat ini. Walaupun pembelajaran dilakukan secara online, bukan berarti guru tidak memperdulikan bakat yang dimiliki oleh setiap siswa. Maka dalam proses pembelajaran daring, tidak semua berjalan dengan lancar. Pasti terdapat beberapa kendala yang dialami oleh guru atau siswanya. Misalnya, seperti di daerah pedalaman yang tidak memungkinkan untuk belajar online, karena fasilitas belum memadai, sehingga guru yang datang ke tempat siswa tersebut. Maka minat, bakat, dan kreativitas anak dalam belajar termasuk salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam mendorong pelaksanaan pendidikan. Pembelajaran online memberikan kemudahan dalam memberikan transfer informasi pada berbagai situasi dan kondisi. Dalam masa pandemi ini, teknologi juga sangat dibutuhkan dalam pembelajaran online. Selain itu, guru juga sebagai pendidik juga harus memberikan sarana untuk muridnya belajar, walaupun itu secara daring. Belajar menggunakan internet merupakan solusi terbaik untuk proses belajar mengajar dalam masa pandemi, sehingga siswa menjadi lebih bijak dalam menggunakan internet. Pada siswa yang bersekolah di SLB atau sekolah luar biasa, guru juga memiliki peran penting dan harus lebih memperhatikan dibanding siswa di luar SLB atau siswa normal. Pada proses pendidikan juga berbeda, bagi anak berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan, begitu beragam ditinjau dari segi fisik, emosional, mental, dan sosial. Namun, jika ditinjau dari kemampuan akademik, mereka ada yang memiliki kemampuan akademik di bawah standar, ada yang memiliki kemampuan standar, dan ada pula yang memiliki kemampuan di atas standar. Maka, anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, yang membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya. Keragaman anak berkebutuhan khusus terkadang menyulitkan guru dalam upaya menemukan dan memberikan layanan pendidikan yang sesuai. Namun, apabila guru telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hakikat anak berkebutuhan khusus, maka mereka akan dapat mengetahui dan memahami kebutuhan anak yang sesuai. Sehingga pada siswa yang berkebutuhan khusus tersebut sangat diperlukan peran guru dalam mengembangkan bakat yang mereka miliki. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan peran yang dapat dilakukan guru, yaitu yang pertama, adanya perhatian. Guru dituntut mampu memperhatikan setiap siswanya sehingga mengetahui apa yang akan terjadi dengan siswanya, atau apakah siswanya membutuhkan bimbingan tersebut atau tidak. Kemudian yang kedua, terdapat adanya kerjasama antara orang tua dan guru. Kerjasama antara orang tua dan guru akan mendorong siswa untuk senantiasa melaksanakan tugasnya sebagai pelajar, yakni belajar dengan tekun, bersemangat dalam mengembangkan bakatnya. Kemudian yang ketiga, adanya belajar atau latihan. Sebagai guru, tidak hanya mengajar tetapi juga dengan memberikan latihan-latihan, maka dengan begitu anak akan terbiasa untuk belajar. Dengan adanya peran guru sebagai pembimbing, maka sangat membantu siswa dalam mengembangkan bakatnya melalui pengetahuan dan latihan-latihan yang akan diberikan oleh guru di sekolahnya. Kemudian yang keempat, yaitu menjaga kestabilan motivasi. Dapat kita ketahui bahwa motivasi merupakan penggerak atau pendorong untuk melakukan tindakan tertentu. Maka, tinggi rendahnya usaha atau semangat seseorang untuk beraktivitas, dan tentu saja tinggi rendahnya semangat akan menentukan hasil yang diperoleh. Maka dari itu, dalam hal mengajar, kita sebagai guru wajib memberikan motivasi kepada siswa agar siswa giat dalam mengembangkan bakatnya. Kemudian yang kelima, memberikan penguatan. Dalam memberikan penguatan, berguna untuk mengembangkan bakat siswa, yaitu seperti meningkatkan perhatian siswa, memperlancar atau mempermudah proses belajar, membangkitkan dan mempertahankan motivasi, dan mengarahkan kepada cara berpikir yang baik. Kemudian yang keenam, kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan diadanya kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat siswa. Dengan mengikuti ekstrakurikuler, maka anak akan lebih mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan diri mereka. Karena lingkungan di lokasi ekstrakurikuler akan membuatnya jauh lebih berkembang. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan materi kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Baik, kepada saudari Cindy kami persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan
izin bertanya, coba jelaskan bagaimanakah hubungan antara prestasi dengan bakat khusus? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaannya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Cindy, di mana pertanyaannya, coba jelaskan bagaimana hubungan antara prestasi dan bakat khusus. Nah, perwujudan dari bakat dan kemampuan adalah prestasi. Bakat dan kemampuan menentukan prestasi seseorang. Misalnya, orang yang memiliki bakat matematika dapat diperkirakan atau diharapkan untuk mencapai prestasi yang menonjol dalam bidang matematika. Dan prestasi yang menonjol dalam suatu bidang matematika dapat merupakan cerminan dari bakat yang dimiliki untuk bidang tersebut. Tetapi karena bakat masih merupakan potensi, maka orang yang berbakat belum tentu mampu mencapai prestasi yang tinggi dalam bidangnya. Demikian halnya, orang yang menunjukkan prestasi menonjol dalam bidang tertentu selalu merupakan perwujudan dari bakat khusus yang dimiliki. Hanya bakat khusus yang memperoleh kesempatan untuk berkembang sejak dini melalui latihan dan didukung oleh adanya fasilitas serta disertai dengan adanya minat yang tinggi sehingga akan terrealisasikan dalam kemampuan dan menghasilkan prestasi yang unggul. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bakat memang sangat menentukan prestasi seseorang, tetapi sejauh mana bakat itu akan terwujud dan menghasilkan suatu prestasi, maka masih banyak pula variabel yang turut dalam menentukannya. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih kembali kepada saudari Cindy. Baik, jadi kesimpulannya adalah setiap individu adalah unik, karena itu setiap bakat perlu memperoleh perhatian khusus. Bahwa tanpa kita sadari ternyata banyak juga siswa-siswi yang kurang perhatian dari gurunya. Tak sedikit siswa yang merasa dirinya tidak diperhatikan gurunya sehingga berbuah prestasi yang menurun. Setiap siswa memiliki keterampilan yang berbeda-beda untuk menyikapi hal tersebut. Pihak sekolah menyediakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan minat serta bakat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Menemukan bakat siswa adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Masalah-masalah yang dialami siswa tentu menjadi beban pikiran siswa, sehingga siswa merasa kurang adanya motivasi diri untuk mengembangkan bakatnya. Siswa sangat membutuhkan perhatian, motivasi, dan dorongan ataupun dukungan dari sang guru yang biasanya dilakukan melalui kegiatan bimbingan belajar. Berakhirlah sudah pemaparan materi kami mengenai analisis peran guru dalam pengembangan bakat khusus. Terima kasih atas partisipasi teman-teman yang telah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom meeting ini. Kami sadari kami tidak luput dari kesalahan, oleh karena itu kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami perbuat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.